Stop cari alasan kenapa IHSG bisa turun sampai 6%. Saya Randy dari Aku Frugal. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Kalau market lagi turun kayak gini, saya yakin banyak ya yang bertanya-tanya atau cari tahu kenapa sih market bisa turun. Bahkan IHSG ini selama 2 hari dia turun 2%, hampir 2% ya, berturut-turut. Bahkan secara year to date-nya, itu udah turun sampai hampir mencapai 6%. Daripada kalian menghabiskan waktu untuk mencari alasan kenapa market bisa turun, dan juga prediksi-prediksi kapan naik, ada satu hal yang paling penting untuk kalian pikirin, yaitu merefleksikan ulang apakah strategi investasi kamu ini udah tepat atau belum. Dan mulai mempertimbangkan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi ketika strategi investasi kalian seperti ini. Karena kalau market lagi naik, itu akan sangat sulit sekali membayangkan resiko-resiko terburuk yang mungkin terjadi. Salah satu hal yang perlu dievaluasi juga, itu apakah kalian sebelum investasi udah memiliki dana darurat atau belum. Dana darurat itu biasanya 3-6 kali pengeluaran per bulan ya. Selanjutnya, coba tanya ke diri kalian sendiri, apakah yang kalian lakukan itu trading atau investasi? Karena investasi itu bukan semata-mata hanya memilih saham yang terbaik. Selanjutnya, hal yang paling penting kalian lakukan adalah tes tidur nyenyak. Cara ini tuh saya dapat dari bukunya Psychology of Money karya Morgan Housel. Di situ dia mengatakan bahwa cara untuk ngetes apakah strategi investasi kita itu udah tepat atau belum, kita bisa tidur nyenyak nggak di malam hari. Kalau kita bisa tidur nyenyak, artinya strategi investasi kita udah benar. Tapi kalau nggak bisa tidur nyenyak, berarti ada yang salah dengan strategi investasi kita. Selanjutnya, jangan terjebak pada spreadsheet atau Excel. Karena seperti saya yang udah lama berinvestasi, mungkin bisa ngelihat gampang kalau di Excel tuh minus 2% atau 5% itu baik-baik aja. Tapi di kenyataannya, ketika turun 5% itu nggak semudah itu ya untuk menghadapinya. Apalagi kalau kalian sudah berkeluarga ya, menjelaskan bahwa ada penurunan portfolio sebanyak 5% itu bukan hal yang mudah juga. Apalagi kalau yang lebih parah, masukin dana pendidikan ke dalam saham. Dan ketika turun seperti ini, itu akan sangat sulit sekali ya ngejelasin terkait penurunan ini. Selain dari itu, masih banyak yang perlu kalian evaluasi ya. Contohnya alokasi aset dan juga diversifikasi. Itu tadi saran dari saya untuk kamu bisa memanfaatkan momen berharga ini ketika market lagi turun untuk refleksi ulang apakah strategi investasi kalian itu udah tepat atau belum. Daripada kalian membuang waktu untuk nyari-nyari alasan kenapa harga saham itu bisa turun terus. Lagi pula, penurunan pasar seperti ini tuh adalah hal yang diharapkan dan mungkin terjadi juga ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa follow dan like juga.